Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai keadilan dalam sorotan telaah putusan pidana Verdi Sambo dari perspektif hukum acara pidana. Dengan saya, Lukiana Syafira. Dengan saya Revina. Dengan saya Jenika. Dengan saya Ciri Latifani. Dengan saya Rafael Adelin Siregar. Dengan saya Tasdika Paula. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian abstrak yang akan dijelaskan oleh Junika. Ini saya akan menjelaskan abstrak. Penelitian ini membahas keadilan dalam proses peradilan pidana terhadap Verdi Sambo dengan menelaah putusan pada seluruh tingkat peradilan berdasarkan perspektif hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Fokus kajian mencakup putusan pengadilan negeri, putusan banding DKI, dan serta putusan kasasi Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat pertama mencerminkan penerapan prinsip keadilan secara retributif. Sementara pada tingkat banding belum sepenuhnya mengakomodasikan keadilan prosedural khusus dalam hal perlindungan saksi yang transparansi memeriksa. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berperan sebagai korektor terhadap kesalahan kualifikasi pidana dan pelanggaran prosedural, sekaligus menerapkan asas proporsionalitas dan prinsip hukum pidana modern. Mahkamah juga mempertimbangkan arah politik hukum pidana nasional melalui penggunaan acuan dari KUHP baru berdasarkan temuan tersebut. Disarankan adanya peningkatan integritas prosedural di semua tingkat pengadilan, harmonisasi regulasi hukum pidana serta penguatan perlindungan hak terdakwa dan korban secara keseimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada teologi asas penegakan hukum terdiri atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun pada kasus Verdi Sambo mengungkapkan dikotomi antara ideal normatif dengan realistis empiris. Idealnya, hukum acara pidana dirancang sebagai panduan yang menjamin proses peradilan pidana berlangsung secara adil, transparan, akuntabel, dan menghormati hak. Namun, implementasinya kerap menyimpan dan signifikasi, menciptakan improvisasi sistematik antara hukum dan dalam buku dan hukum dalam aksi. Konsep keadilan dalam konteks ini bukan sekedar abstraksi filosofis, melainkan merupakan elemen vital yang secara demonstratif mempengaruhi legitimasi sistematik dari seluruh bangunan hukum. Kasus Verdi Sambo telah mengkatalisasi ujian kritis bagi implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bukan hanya untuk menghasilkan konsekuensi yuridis bagi terpidana, melainkan juga memicu debat jurisprudensi intensif yang menyentuh aspek batas-batas direksi yudensial dalam konteks kejahatan luar biasa yang melibatkan aktor negara. Uniknya, kasus ini mengungkapkan praktik sistematis yang menghambat penyidikan, seperti obstruction of justice dan manipulasi TKP, penghapusan CCTV, dan fabrikasi skenario baku tembak. Dalam hierarki, tindak pidana terhadap nyawa manusia pembunuhan berencana menempati posisi sebagai delik paling dramatis yang menarik perhatian secara kalangan penegak hukum yang terfokus pada kasus pidana. Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada Yosua Huta Barat mengenai insiden tembak-menembak antara sesama anggota polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri sekitar pada pukul 5 sore. Pelaku yang terlibat adalah dua ajudan Verdi Sambo, Richard alias Baradae, dengan Brigadir Yosua alias Brigadir J. Namun motif di balik pembunuhan ini ternyata terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo. Verdi Sambo dijatuhkan pada pasal 300 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUH 1 dan pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016. Hukum dalam kasus Sambo pembunuhan Brigadir J terjadi pada masa kritis peralihan sistem hukum pidana di Indonesia, di mana KUHP lama masih berlaku sementara KUHP baru telah disahkan pada 2 Januari 2023 namun baru efektif pada 2 Januari 2026. Berikutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita akan membahas 6 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri, di mana mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum acara pidana. Lalu yang kedua adalah bagaimana materi hukum dan alasan banding dalam putusan banding pengadilan tinggi merepresentasikan upaya koreksi terhadap putusan tingkat pertama. Lalu apa saja dasar pertimbangan hukum dalam putusan banding tersebut? Apakah mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip due process of law dalam perkara pidana Verdi Sambo? Lalu yang keempat adalah dasar hukum dan argumentasi dalam putusan kasasi MA, di mana ketentuan hukum acara pidana dalam menguji putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Yang kelima adalah bagaimana MA merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan kasasi. Apakah putusan ini mencerminkan asas kepastian dan keadilan hukum dalam proses peradilan pidana? Kemudian yang terakhir adalah poin hukum yang menjadi fokus dalam putusan kasasi MA, di mana apakah pada poin ini merefleksikan konsistensi serta integritas hukum acara pidana dalam perkara Verdi Sambo. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum acara pidana. Yang kedua, upaya koreksi terhadap putusan tingkat pertama mempresentasikan prinsip keadilan prosedural. Yang ketiga, mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana. Yang keempat, ketentuan hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan kasasi terhadap putusan tingkat pertama dan banding. Yang kelima, mencerminkan asas kepastian dan keadilan hukum dalam peradilan pidana. Dan yang terakhir, yang kelima, konsistensi dan integritas sistem hukum acara pidana. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis menambah wawasan hukum acara pidana, khususnya mekanisme kasasi dan pertimbangan kompleks, dan berkontribusi pada pengembangan proses, konsep, dan asas keadilan, dan yang memastikan hukum dalam proses putusan kasasi dan di Mahkamah Agung. Bagi penulis adalah untuk meningkatkan kemampuan penulisan analisis dokumen hukum atau putusan kasasi MA, dan pemahaman
mendalam tentang hukum acara pidana yang memberikan pengalaman penulis secara ilmiah dan sistematis bagi masyarakat, mengedukasi tentang proses dan prinsip keadilan dalam peradilan pidana Verdi Sambo yang memutuskan menjadi referensi bagi mekanisme akademisi dan masyarakat untuk memahami hukum acara pidana. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan mekanisme hukum acara pidana dan peningkatan kualitas putusan agar memenuhi asas kepastian hukum keadilan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk strategi hukum yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat dan pejabat negara. Selanjutnya ada tinjauan umum. Pada tinjauan umum ini, peneliti menganalisa dan memaparkan beberapa teori yang akan digunakan pada penelitian. Di dalam suatu penulisan ini, peneliti tentunya membutuhkan suatu kondisi yang dimana berisi teori-teori yang berhubungan dengan isu yang akan kami angkat pada skripsi atau penelitian ini. Karena teori sendiri adalah suatu hal dasar yang akan menjadi fondasi skripsi ataupun penelitian, juga agar dapat menyokong kualitas dari isi penelitian itu sendiri. Maka dari itu, penelitian kami bertujuan untuk menganalisis kasus menggunakan teori penelitian normatif, yang mana teori ini menekankan kajian terhadap norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang telah berlaku. Penelitian normatif dalam kasus Verdi Sambo juga mengkaji apakah penerapan norma hukum telah sesuai dengan prinsip keadilan, serta menilai apakah terdapat kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian hukum. Lalu, ataukah ada pertentangan norma dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan argumentasi hukum atas putusan yang diambil, tetapi juga menawarkan evaluasi kritis mengenai sistem hukum yang telah berlaku. Dalam kasus Verdi Sambo, teori ini membantu menganalisis penerapan aturan. Apakah penerapan norma hukum telah sesuai dengan prinsip keadilan, serta kode etik para aparat penegak hukum. Dengan demikian, peneliti ini tidak hanya memberikan argumentasi hukum atas putusan yang diambil, tetapi juga menawarkan evaluasi kritis. Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa Sambo tidak hanya merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya, tetapi juga berupaya menghalangi proses hukum melalui tindakan obstruction of justice, seperti penghilangan dan manipulasi barang bukti, serta mengarahkan keterangan saksi. Dampak dari kasus ini sangatlah luas, tidak hanya pada aspek hukum pidana, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebanyak 24 personil Polri dimutasi karena diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus ini, dan beberapa perwira tinggi lainnya turut menjadi tersangka karena adanya kasus ini. Dampak lainnya, yang pertama, Verdi Sambo secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang kedua, hakim menilai unsur kesengajaan dan perencanaan matang telah terpenuhi, dibuktikan dari fakta bahwa Sambo memerintahkan anak buahnya, yaitu Richard Eliezer, melakukan penembakan dan mengatur skenario untuk menutupi kejadian sebenarnya. Yang ketiga, posisi Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Polri pun dicopot, dan ia diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang kode etik pada Kamis 22 Agustus 2022 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Sambo dengan hukuman mati. Namun, Sambo melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, karena sebelumnya upaya hukum banding pertamanya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah ditolak. Selanjutnya, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati dan mengubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa faktor dalam penurunan hukuman seperti etika baik dia ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, final putusan kasasi ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kita gunakan pada miniskripsi ini. Yang pertama, sifat penelitian itu menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu kajian terhadap norma hukum melalui studi literatur. Kemudian menekankan pada analisis yuridis normatif yang mempunyai fokus pada asas keadilan dan prosedur hukum dalam kasus Verdi Sambo. Yang ketiga adalah spesifikasi penelitian, di mana deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematif dan menganalisis sesuai hukum acara pidana. Lalu terdapat pendekatan dan teknik analisisnya menggunakan statute approach, di mana analisis terhadap KUHP dan UU terkait. Kemudian ada case approach, di mana mengkaji putusan pengadilan dalam kasus Verdi Sambo. Yang ketiga adalah analisis dilakukan secara kualitatif yang berbasis pada dokumen dan narasi, bukan data angka. Lalu yang keempat adalah sumber dan pengumpulan data. Itu kita menggunakan studi pustaka atau library research, di mana sebagai metode utama. Lalu terdapat data sekunder yang terbagi menjadi primer, yaitu KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan MA. Lalu ada sekunder, di mana buku teks jurnal hukum dan pendapat ahli. Lalu ada tersier, yaitu berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia hukum. Lalu yang terakhir adalah alur penulisan skripsinya, ada 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metode penelitian, bab keempat pembahasan, dan bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada pembahasan, yang pertama, versi awal yang disampaikan oleh Kepala Biro Penanganan Masyarakat Revisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Rahmadan, menyebutkan bahwa insiden tersebut dipicu oleh dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Dari perspektif yuridis, Majelis Hakim menyatakan secara tegas tidak ditemukan faktor-faktor peringanan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Justru teridentifikasi agresif faktor berupa, pertama, penyalahgunaan wewenang sistematik, yaitu eksploitasi posisi kelas strategis dalam hierarki kepolisian untuk menginterpretasi proses hukum. Yang kedua, proses bukti digital. Tindakan terdakwa secara material terbukti melumpuhkan integritas sistem elektronik melalui manipulasi yang sengaja sehingga menghambat fungsi interpolatif sistem. Hal ini merupakan actus reus spesifik yang melanggar prinsip digital evidentiary presentation dalam UU ITE. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Verdi Sambo SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui tindakan pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Yang kedua, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini mencerminkan dialektika kompleks antara kepatuhan formal terhadap hukum secara pidana dan upaya mencapai keadilan substantif. Secara mendalam, penerapan prinsip keadilan diwujudkan melalui beberapa dimensi kritis. Yang pertama, keadilan prosedural, yang kedua, keadilan substantif, yang ketiga, dilema keadilan retributif versus retroaktif, putusan mengungkap ketegangan filosofis, yang keempat, keadilan sebagai alat degradasi kekuasaan. Berikutnya adalah pembahasan dari rumusan masalah kedua. Dalam perkara banding Ferdi Sambo ini, tim kuasa hukum mengajukan keberatan terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa hukuman tersebut melampaui tuntutan jaksa yang hanya menuntut penjara seumur hidup. Mereka mendalilkan pelanggaran prinsip ultra petita bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana nasional. Selain itu, perbandingan vonis ringan terhadap Richard Eliezer digunakan untuk menunjukkan ketimpangan penegakan hukum. Namun, semua argumen ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menegaskan bahwa pidana mati masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan konstitusional. Putusan banding ini mempertahankan vonis hukuman mati karena dianggap memberikan efek jera dan menjaga kepastian hukum. Pada putusan banding ini juga menegaskan bahwa pidana mati dalam konteks ini dianggap proporsional, bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi untuk perlindungan sosial dan keadilan substantif. Proses banding sendiri dianggap sebagai kontrol yudisial yang sah meski tidak mengubah hasil akhir, namun penting sebagai bentuk legitimasi hukum. Dalam kesimpulannya, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia terbuka terhadap koreksi, menjaga prinsip due process of law, serta memperkuat independensi dan kredibilitas pengadilan. Lalu vonis terhadap Sambo tak hanya menyangkut hukum formal, tetapi juga membuat pesan simbolik tentang keadilan yang berlaku setara tanpa pandang bulu, menjadikannya presiden penting dalam penguatan keadilan pidana nasional. Selanjutnya, Ferdi Sambo adalah terdakwa utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang berdampak besar bagi integritas kepolisian. Ia didakwa pasal 340 KUHP dan dipecat tidak hormat dari Polri. Bersama terdakwa lain, Sambo berperan sebagai perencana utama pembunuhan dengan lebih dari 50 saksi yang memperkuat dakwaan. Pada tingkat pertama dan banding, ia divonis hukuman mati. Namun, Mahkamah Agung mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Kasus ini menimbulkan dampak sosial dan moral luas, menyoroti pentingnya akuntabilitas hukum dan mencerminkan kompleksitas aspek pidana, administratif, dan sosial. Proses hukum yang adil dan transparan sesuai KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan sidang terbuka ada kesempatan setara bagi terdakwa dan penuntut umum menyampaikan argumen. Pengadilan Tinggi menegaskan putusan Pengadilan Negeri tanpa melampaui kewenangan, menerapkan prinsip due process dan asas legalitas, serta menjaga keseimbangan antara kewenangan dan keadilan dalam proses banding Ferdi Sambo. Dalam perkara banding Ferdi Sambo, tim kuasa hukum mengajukan keberatan terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa hukuman tersebut melampaui tuntutan jaksa yang hanya menuntut penjara seumur hidup. Mereka mendalilkan pelanggaran prinsip ultra petita bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana nasional. Selain itu, perbandingan vonis ringan terhadap Richard Eliezer digunakan untuk menunjukkan ketimpangan penegakan hukum. Namun, semua argumen ini ditolak oleh Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta yang menegaskan bahwa pidana mati masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan konstitusional. Putusan banding mempertahankan vonisan mati karena dianggap memberi efek jera dan menjaga kepastian hukum. Majelis Hakim banding menyatakan bahwa sidang tingkat pertama telah memenuhi prosedur hukum acara pidana dan tidak ditemukan pelanggaran hak terdakwa. Unsur pembunuhan berencana dinilai terbukti secara sah dengan posisi Sambo sebagai dalam pembunuhan menjadi dasar pemberatan hukuman. Selain itu, tindakan obstruktif proses hukum melalui rekayasa informasi semakin memperkuat keputusan menjatuhkan hukuman pidana mati. Dalam menanggapi dalil banding, pengadilan klaim diskriminasi vonis dengan menyatakan bahwa perbedaan peran antara Sambo dan Eliezer berimplikasi langsung pada perbedaan hukuman. Dalih kooperatif, Sambo dianggap tidak merikan karena ditutupi tindakan manipulatif. Argumen bernuansa moral dan empatik dalam memori banding pun dinilai lemah secara yuridis. Dan majelis menegaskan bahwa pemindahan harus berdasarkan hukum positif, bukan tekanan opini publik. Selanjutnya, rumusan masalah kelima, Putri Chandrawati awalnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023 atas keterlibatan dalam pembunuhan berencana, putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 12 April 2023. Dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, permohonan keduanya diterima secara formal. MA menolak alasan kasasi penuntut umum dan tidak dibenarkannya oleh kesalahan hukum pada kasasi terdakwa. MA menilai Putri terlibat dari penyertaan pembunuhan berencana berdasarkan fakta, seperti ia tahu niat pembunuhan, kehadirannya meyakinkan Ferdi Sambo, dan tidak adanya upaya mencegah keadilan. Klaim kekerasan seksual juga dianggap tidak terbukti. Namun memperingatkan Putri untuk inisiator atau perlakuan penembakan langsung perannya tidak sebanding dengan Richard Eliezer, dan ia adalah ibu dari 4 anak. Atas dasar ini, Mahkamah Agung memperbaiki vonis Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Selanjutnya adalah rumusan masalah terakhir, yaitu mengenai putusan kasasi MA nomor 815/816K/Pidana/2023 adalah putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J oleh Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya. Namun, putusan kasasi ini juga memperbaiki kualifikasi hukum dan mengubah hukuman terdakwa utama dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Berikut penjelasannya. Ferdi Sambo yang sebelumnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan kasasi ini dihukum menjadi penjara seumur hidup. Istri Sambo yaitu Putri Chandrawati juga mendapat pengurangan hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa lain seperti Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga turut mendapat pengurangan hukuman.
Fokus utama Mahkamah Agung dalam mengevaluasi peradilan sebelumnya, 1. Penyesuaian dengan politik hukum pidana nasional dan KUHP baru, yaitu KUHP nomor 1 tahun 2023 yang akan sah digunakan pada 1 Januari 2026. Yang kedua, evaluasi unsur dan bukti tindak pidana. Yang ketiga, pertimbangan riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa. Yang keempat, penegakan prinsip due process of law dan hak terdakwa. Yang kelima, asas kepastian hukum dan keadilan proporsional ataupun asas equality before the law. Yang keenam, dissenting opinion dan dinamika pertimbangan hukum. Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum lainnya dalam kasus Verdi Sambo secara resmi menerapkan asas equality before the law, yang mana kesetaraan di depan hukum, dan prinsip keadilan tanpa diskriminasi atau non-discriminatory justice. Namun dalam praktiknya penerapan asas tersebut menuai pro dan kontra serta kritik dari berbagai kalangan. Bukti penerapan asas before the law dan non-discriminatory justice: yang pertama, penahanan Verdi; yang kedua, putusan pengadilan dan Mahkamah Agung; yang ketiga, adanya landasan filosofis dan yuridis. Yang terakhir, bukti kritik dan indikasi pelanggaran asas-asas hukum pada kasus ini. Yang pertama, kasus Putri Chandrawati yang tidak ditahan. Hal ini memicu kritik dari ahli hukum dan masyarakat yang menilai adanya perlakuan istimewa yang melanggar asas equality before the law dan menimbulkan diskriminasi. Alasan kemanusiaan seperti memiliki anak yang masih kecil atau sakit sering dijadikan dasar untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Namun, dalam hukum acara pidana Indonesia, alasan tersebut tidak otomatis menjadi alasan yang sah untuk menolak penahanan, karena menolak penahanan berdasarkan hakim dan juga jaksa penuntut umum. Yang kedua, perbandingan dengan kasus lain. Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia yaitu Eva Ahjani Zulfa menyoroti ketidakadilan ini dengan membandingkan kasus lain yang terdakwa perempuan dengan anak kecil namun tetap ditahan, sehingga kebijakan tidak menahan Putri Chandrawati dianggap diskriminatif dan tidak konsisten dengan prinsip hukum acara pidana pada praktiknya. Yang ketiga, adanya ketimpangan hukum dan manipulasi kekuasaan. Penelitian akademik mengungkap adanya ketimpangan hukum dan kekuasaan dalam kasus ini yang menghilangkan identitas hukum dan integritas hukum sendiri. 4. Inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum. Perbedaan putusan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung yaitu kasasi, terutama perubahan vonis dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, menimbulkan ketidakpastian hukum dan gap hukum, juga keraguan publik terhadap konsistensi penerapan asas keadilan dan kesetaraan. Secara formal, aparat penegak hukum dan Mahkamah Agung telah berupaya untuk menerapkan asas-asas tersebut dalam kasus Verdi Sambo ini, terutama melalui penahanan Sambo dan juga putusan pidana yang dijatuhkan kepada Sambo. Namun dalam praktiknya masih terdapat hal-hal inkonsistensi, yang mana terkait kebijakan tidak menahan Putri Chandrawati yang menimbulkan persepsi adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Memasuki bagian akhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan kasus ini menyimpulkan bahwa kasus Verdi Sambo mengungkap tantangan besar dalam hukum acara pidana Indonesia, terutama terkait penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedural, dan intervensi kekuasaan yang mengancam independensi aparat hukum. Mekanisme perlindungan hak tersangka belum efektif dan putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi hukum akibat perbedaan penilaian hakim. Hal ini menegaskan perlunya penguatan profesionalisme hakim dan pengawasan proses peradilan agar keadilan, transparansi, dan akuntabilitas terwujud. Kasus ini menjadi tantangan sistematik yang menuntut reformasi fokus pada perlindungan hak asasi dan keadilan substansif. Keberhasilan penanganan kasus menentukan kepercayaan publik dan legitimasi institusi hukum, sehingga memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan harus jadi prioritas utama reformasi hukum di Indonesia. Berikut saran berdasarkan dari materi yang telah dibahas. Yang pertama, perlunya langkah strategis diambil untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang ada. Yang kedua, disarankan untuk menegakkan hukum secara tegas dan transparan terhadap pelaku, mereformasi internal Polri, dan memperkuat pengawasan eksternal guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, perlindungan korban dan saksi perlu ditingkatkan, dan sistem peradilan diberdayakan agar adil serta bebas dari intervensi kekuasaan. 4. Peningkatan profesionalisme para peradilan dan penegakan kode etik harus diutamakan. Yang kelima, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara perlu ditingkatkan, serta pengawasan ketat di seluruh tahapan proses peradilan diterapkan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan kemajuan negara hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Pertanyaan dari saya adalah, apa peran Mahkamah Agung dalam memutus kasasi Verdi Sambo dan bagaimana pertimbangannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mahkamah Agung berperan sebagai pengoreksi terhadap kesalahan hukum yang terjadi di tingkat sebelumnya. Dalam putusan kasasi ini, Mahkamah Agung menurunkan vonis Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Pertimbangannya mencakup penerapan asas proporsionalitas, prinsip keadilan hukum modern, serta rujukan pada KUHP baru yang menganut pendekatan rehabilitatif restoratif, meskipun KUHP tersebut belum berlaku efektif hingga 2026. Sudah menjawab, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusnar Yusuf. Saya ingin bertanya, mengapa putusan tingkat pertama dinilai mencerminkan prinsip keadilan retributif? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Putusan pengadilan negeri itu telah menjatuhkan hukuman mati kepada Verdi Sambo ini. Ini tuh mencerminkan prinsip keadilan retributif karena majelis hakim menilai perbuatan Sambo sangat tercela, menimbulkan unsur perencanaan, penyalahgunaan kekuasaan, serta manipulasi proses hukum. Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan setimpal atas tindakan terdakwa. Sekian dari saya, apakah menjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab. Perkenalkan, nama saya Karinwadu. Saya izin bertanya, apa saja bentuk obstruction of justice dalam kasus Verdi Sambo dan dampaknya terhadap proses hukum? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawaban nomor 3, putusan banding ini juga menegaskan bahwa pidana mati dalam konteks ini dianggap proporsional, bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi untuk perlindungan sosial dan keadilan substantif. Proses banding sendiri juga dianggap sebagai kontrol yudisial yang sah meski tidak mengubah hasil akhir, namun penting sebagai bentuk legitimasi hukum. Nah, dalam kesimpulannya ini, putusan ini
menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia terbuka terhadap koreksi, serta menjaga prinsip due process of law, serta memperkuat independensi dan kredibilitas pengadilan. Lalu vonis terhadap Sambo juga tak hanya menyangkut hukum formal, tetapi juga memuat pesan simbolik tentang keadilan yang berlaku setara tanpa pandang bulu, yang menjadikannya presiden penting dalam penguatan keadilan pidana nasional seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan kedua. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.